Jakarta udah terlalu crowded banget ya gitu, jadinya nggak apa-apa deh gitu. Dan belum pernah ngalamin juga kan kita selama kita ada nih, maksudnya gimana sih gitu kan, pemindahan ibu kota tuh rasanya kayak gimana sih, jadi nggak ada salahnya sih gitu. Ternyata milenial ada beberapa negara juga di dunia yang melakukan pemindahan ibu kota. Ini dia, kita akan sebutkan beberapa ragam budaya dan juga destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur ya. Nah, kalau kalian berkunjung ke Kalimantan Timur, jangan lewatkan yang satu ini nih. Ini ada Festival Adat Budaya Belian Pasir Nandoi. Hai Indonesia. Hai millennials, apa kabar nih semuanya? Iya, semoga semuanya baik-baik aja ya. Ketemu Bener. lagi sama kita berdua. Bener, ada Aisyah Gre di sini. Ada Nuka Azita juga di sini yang pastinya nanti 1 jam ke depan bakal nemenin kalian semua ya dengan berita, informasi, cerita, Ih, pokoknya tips, banyak. apa deh. Pokoknya semua kita kasih ke kalian. Nah, di mana lagi nih kalau bukan di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, pastinya matanya Indonesia. Grey, kamu apa kabar hari ini? Aku kabar baik dong, harus selalu baik. Harus selalu baik. Semangat ya pastinya. Semangat. Semangat dong. Kalau kita semangat, kalian juga yang nyaksikan kita semangat. Dan thank you banget lagi-lagi udah nyaksikan kita berdua ya. Bener, wah ini ada penonton setia juga nih yang selalu nonton tiap episode kita ya. Pastinya gitu. Nah, kita akan mengupdate informasi kalian dengan berita-berita terbaru tentunya di episode kali ini. Tapi tema utama kita apa nih Nuga? Ini loh, banyak banget yang bilang emang beneran ya Indonesia mau ada ibu kota negara baru. Ibu kota negara baru. Kalau misalkan 2024 sih udah pasti kita punya ibu negara baru ya. Iya, Nah. itu beda ya guys ya. Bener. Ibu negara sama ibu kota negara. Nah ini kan kita udah ramai nih, banyak belakangan ini kan diperbincangkan soal memang Indonesia nantinya mau punya ibu kota baru. Udah nggak di Jakarta lagi. Yes, Gitu. bener banget. Segala persiapan gitu ya telah dilakukan. Terus juga simpang siur beritanya juga banyak banget nih. Daripada simpang siur mendingan kita bahas satu persatu. Tapi nih, Betul. menurut Nuke, setuju gak sih kalau misalkan ibu kota itu pindah? Aku sih setuju-setuju aja kalau dilihat, karena Jakarta udah terlalu crowded banget ya gitu, jadinya nggak apa-apa deh gitu. Dan belum pernah ngalamin juga kan kita selama kita ada nih, maksudnya gimana sih gitu kan, pemindahan ibu kota tuh rasanya kayak gimana sih, jadi nggak ada salahnya sih gitu. Nah, dengan pusat pemerintahan pindah nih tentunya, wah kita di jalan gak akan diblok-blok lagi nih kalau misalkan ada pejabat mau lewat gitu ya. Iya. Nah, jadi pusat ekonomi aja Jakarta. Betul, nantinya untuk pusat pemerintahan pindah, dan rencananya kan nanti Indonesia punya ibu kota negara baru tuh di daerah Kalimantan, Kalimantan Timur ya kan, di daerah Pasir, Penajam, lupa saya, pokoknya di daerah Kalimantan Timur lah situ lah gitu. Dan hal ini diperkuat dengan disahkannya ternyata dengan RUU tentang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang oleh DPR RI dan juga pemerintah. Dengan demikian Indonesia nantinya akan mempunyai ibu kota negara yang menggantikan Jakarta. Pemerintah juga sudah menetapkan bahwa ibu kota negara baru nantinya akan diberi nama Nusantara. Wow, Nusantara guys, berarti bentar lagi nih kita yang tinggal di Jakarta bakal jadi anak kampung. Enggak dong, tetap anak kota dong. Kan udah bukan ibu kota. Oh iya, Kampung Jakarta. Kampung Iya, Jakarta. Jadi besok-besok nih kalau misalkan kita main ke Kalimantan, ya ada anak kampung main ke sini. Kalau sekarang kan kita biasanya gitu ya. Benar. Ih, bukan anak kota nih. Bukan anak kota Iya. Jakarta nih. Ketahuan banget sih bukan anak kota. Iya. Gitu. Ih, rambutnya pirang. Pasti anak kampung Jakarta. Betul. Nanti Aku kita anak kampung Jakarta, kenapa lo? Gitu kan kalau Betawi kan. jangan ngadi-ngadi gitu. Iya kayak gitu deh. Nah milenials, tapi nih kalau misalkan kita bicara mengenai pemindahan ibu kota negara, sebenarnya sih bukan hal yang baru ya. Karena beberapa negara di dunia ini udah pernah memindahkan ibu kotanya. Dan setiap negara ini memiliki alasannya masing-masing tentunya untuk memindahkan ibu kota negara. Seperti halnya Amerika Serikat nih, yang bahkan udah berkali-kali
ibu kotanya pindah. Mulai dari Philadelphia, terus ke Baltimore, terus ke Lancaster, terus ke York, Princeton, Annapolis, Trenton, New York, dan kini ada di Washington DC. Hobi banget ya pindah-pindah, besok-besok negaranya dipindahin kayaknya. Bisa jadi. Apa presiden yang Bosan ah di sini, dipindahin? suhunya gitu ya. Pindah gitu. Pindah gitu, geser. Mau pindah dulu ke kutub utara gitu. Dingin-dingin gimana gitu kan ya, pulang jadi es. Benar. Oke, tapi selain Amerika Serikat ternyata milenial ada beberapa negara juga di dunia yang melakukan pemindahan ibu kota. Yang pertama ini ada Brasil ya. Brasil ini udah berhasil. Brazil berhasil. Ya, Brasil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro ini dikenal oleh penduduknya yang sangat padat dan juga tingkat kemacetannya yang tinggi. Kayaknya mirip-mirip sama Jakarta kali ya. Benar. Gitu. Selanjutnya, ada di mana, Grey? Nah ya yang kayak Jakarta tadi ada Brazil, nah Pakistan nih juga pindah. Kayak sekitar tahun 1960 nih Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad sebagai ibu kota negaranya. Nah Islamabad ini telah dipersiapkan sedemikian rupa nih penataan wilayahnya, bahkan melibatkan arsitek dari negeri Yunan nih yang terkenal dengan standar hijau serta standar hidup yang berkualitas. Wah ini mirip banget nih ya sama calon ibu kota kita di Kalimantan juga kan kayaknya blue screen-nya udah dipersiapkan sedemikian rupa gitu ya. Betul. Dari Pakistan, nah ini kita ke Kazakhstan. Ini juga sekitar tahun 1997, Kazakhstan juga melakukan pemindahan ibu kota nih dari Almaty ke Astana. Gitu. Wow. Dari situ kita beralih ke Myanmar. Nah dikabarkan juga berhasil nih memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke pusat Naypyidaw sekitar tahun 2005 lalu. Oke, selanjutnya ada negara Australia ya. Jadi kalau Australia ini sekitar tahun 1908, Australia melakukan pemindahan ibu kota. Seperti yang kita tahu ya, kalau sebelumnya Melbourne ini menjadi ibu kota Australia hingga akhirnya pemerintah memutuskan ibu kota mereka ke Canberra sekarang. Gitu. Tapi ya kalau Indonesia sendiri nih, kira-kira alasannya apa ya memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan kira-kira kapan nih ibu kota negara kita bakal pindah? Menurut kalian kapan? Menurut kamu kapan? Apa nanti nunggu presidennya baru? Kalau presiden baru, kebijakan baru, pemikiran baru, Lama nggak lagi. jadi. Nggak lama lagi ya? Iya. Mungkin tahun depan, 2023. Gak mungkin, gak mungkin. Iya maksudnya bikin biar sirkuit Mandalika aja berapa tahun, apalagi ini bikin kota. ibu kota. Dengan segala Betul. infrastrukturnya dan pusat pemerintahan pindah. Mungkin gak sih kalau misalkan kementerian-kementerian gedungnya pindah semua ke sana? Nah lebih lama lagi tuh ya. Iya, tapi katanya kan sekarang juga udah mulai pembangunan nih gitu. Tapi kita belum tahu sih gitu sejauh mana sudah pembangunan ibu kota negara baru. Mungkin gitu. baru cakar ayam? Ya jangan dong, cakar bebek aja. Cakar bebek angsa nggak? Ya, oke Atau lah. bebek angsa lama-lama ya. Nah kalau kalian penasaran kira-kira kapan ibu kota negara baru ini bakal siap dihuni atau bakal siap beroperasi, kita juga masih menerka-nerka, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia pastinya ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka Zita di sini dan juga ada Aisyah Grey. Dan kita masih membahas soal ibu kota negara baru nih. Karena rencananya, bukan rencana, tapi memang sudah lagi pembangunan ya. Khususnya di Indonesia. Tadi juga kita udah bahas beberapa negara di dunia yang juga sudah melakukan pemindahan ibu kota bahkan berkali-kali kayak Amerika Serikat. Betul. Sampai akhirnya sekarang di Washington DC ya kan. Nah kalau proses pembangunan ibu kota baru di Indonesia ini berlangsungnya nih sampai 2045. Masih 20 lama. tahun ya kan? Apa Masih aku lama. bilang pasti lama guys. Gak mungkin setahun jadi. Gak mungkin ya, Ya. ngaspal aja lama. Kita bukan Candi Prambanan yang bisa dibangun semalaman. Betul. Sama Bandung ya. Bondowoso ya. Ini nggak ada sih Bandung Nggak Bondowosonya. ada. Ini bangun Nggak kota ada. bukan bangun candi. Guys. Bangun kota ya. Dan
pastinya luas kan ibu kota itu harus Jinnya luas. juga udah udah tua semua yang bangun candi dulu tuh. Iya, mungkin masih ada tapi udah nggak, udah tua, sepuh, udah pensiun. udah Udah nggak kuat ya ngangkat-ngangkat batu. Tolong cu, Aduh, gitu. udah nggak ada cucunya lagi. Kebetulan mandul semua kayaknya waktu itu jinnya. Kebanyakan tuyul kayaknya. Benar. Oke, tapi kalau kita berbicara mengenai tahapan pembangunannya, tahapan pembangunan ibu kota baru ini dilakukan pada tahun 2020 hingga 2024. Berarti nggak lama-lama banget sih. Masih bisa lah kita tunggu 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ayo. Ayo. 10 atau 50 tahun lagi. Bodo amat itu sih. Aduh. Lanjut. Nah, tapi nih kalau Istana Negara dan juga sejumlah kementerian nih ini bakal dipindahkan terlebih dahulu katanya. Nah, ke ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Gitu nih. Jadi seperti yang sudah dikasih tahu ya sebelumnya, kalau nama ibu kota negara IKN baru yaitu apa coba? Nusantara, bener. Nah, ternyata nih alasan pemilihan nama Nusantara karena kata tersebut telah dikenal dan juga menjadi hal yang ikonik banget di mata internasional. Nusantara adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis di mana terdapat banyak pulau-pulau dan disatukan oleh lautan, guys. Hal ini tentu aja menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula nih terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etis. Gitu. Ya, kalau kita mau menelisik lagi ya lebih jauh gitu mengenai pemindahan ibu kota negara nih, sebenarnya ide pemindahan ibu kota negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Jadi udah dari Presiden Soekarno tuh, tanggal 17 Juli 1957. Nah, Bapak Soekarno ini memilih Palangkaraya tadinya sebagai ibu kota negara dengan alasan kalau Palangkaraya ini berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya juga cukup luas. Jadi Pak Karno waktu itu juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun ibu kota negara yang modern. Tetapi ide tersebut tidak pernah terwujud, maka sebaliknya Presiden Soekarno menetapkan Jakarta lah sebagai ibu kota negara Indonesia. Nih Jakarta yang bikin saya tadi dari Bekasi ke Tebet 3 jam. Wow. Makasih lo ya. Jalanan luar biasa Jakarta. Coba kita nurut sama Pak Karno gitu ya. Palangkaraya, Jakarta mungkin saya tadi dari Bekasi Tebet nggak 3 jam. Nah, karena memang desainnya untuk kota ekonomi aja gitu kan. Betul. Kalau misalkan udah pindah dari dulu nih, pastinya Jakarta nggak akan sepadat ini, guys. Ini kalau menurut aku aja. Tapi Iya. setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, tapi nggak berhenti di Presiden Soekarno aja nih. Ini pada masa Orde Baru tahun 1990-an nih ada juga wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, wacana pemindahan ibu kota negara ini muncul kembali karena kemacetan dan juga banjir, guys, yang melanda Jakarta ya. Ini untuk serapnya tuh udah mulai berkurang karena pembangunannya terlalu padat. Nah, terdapat 3 opsi nih yang muncul pada saat itu, yaitu tetapi nih untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, tetapi pusat pemerintahannya dipindahkan ke daerah lain dan juga membangun ibu kota negara baru, begitu guys. Hingga akhirnya nih wacana pemindahan ibu kota negara baru serius digarap oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Nah, Pak Joko ini memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa. Ya, tapi kira-kira kenapa ya kok memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara? Mungkin ada yang tahu. Nah, ternyata terdapat beberapa alasan. Yang pertama, aksesibilitas. Lokasi tinggi dekat dengan 2 kota besar yakni Balikpapan dan juga Samarinda gitu. Terus yang kedua, infrastruktur utamanya tersedia yaitu jalan tol Balikpapan Samarinda dan Trans Kalimantan. Dan yang tiga, bandara di Balikpapan dan Samarinda serta pelabuhan terminal peti kemas Karyangau, Balikpapan dan pelabuhan Semayang Samarinda. Yang keempat, karena struktur kependudukan heterogen dan terbuka.
Dan yang kelima, lahan luas terus berstatus hutan, produksi, dan juga perkebunan. Yang keenam, pertahanan dapat didukung oleh trimatra darat, laut, dan juga udara. Dan yang ketujuh, air baku dari 3 waduk exciting dan 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai. Yang kedelapan, kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan. Dan faktor yang ke-9 berada di jalur alur laut Kepulauan Indonesia II atau Selat Makassar. Itu makanya kenapa akhirnya Kalimantan Timur yang dipilih. Benar. Karena memang masih banyak lahan luas banget sih di sana ya. Dan ada juga pengamat nih yang mengatakan kalau misalkan kenapa nih di Kalimantan, karena dari seluruh Indonesia yang paling minim punya potensi bencana alam tuh memang Kalimantan, karena memang jarang sekali gempa gitu kan, terus juga tidak terlalu banyak pegunungan ataupun jalur-jalur mungkin di bawah tanahnya lebih aman, katanya sih seperti itu. Terus nih kalau kita ngomongin kondisi sosial dan juga budaya nih, lokasi ibu kota negara saat ini gimana ya? Nah, lokasi ibu kota negara akan dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur itu sebanyak 3,77 juta jiwa. Nah, penduduk Kalimantan Timur didominasi penduduk pendatang atau sekitar 83% dengan mayoritas bersuku Jawa, Bugis, dan juga Banjar. Sementara itu nih, jumlah penduduk asli hanya sekitar 17% bersuku Kutai, Pasir, dan Dayak. Struktur masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ini cukup heterogen dan juga beragam karena pembauran ya yang terjadi antara penduduk asli dan juga penduduk pendatang. Jadi berbaur gitu maksudnya. Betul, dan juga karena tingginya jumlah penduduk pendatang di Kalimantan Timur tersebutlah yang akhirnya menyebabkan terjadinya akulturasi budaya sehingga membentuk keberagaman suku bangsa dan pluralisme budaya. Hal ini sangatlah bagus karena memang membuat masyarakat Kalimantan mampu merespon dan menerima budaya dari luar serta hidup berdampingan dengan suku lain. Jadi makanya mereka akur gitu ya, dilihat dari masyarakatnya tuh memang iya sih. Kalau kita mengamati langsung gitu masyarakatnya ramah gitu, masih mau berbaur dengan kita yang bukan orang sana, mereka welcome gitu. Nah itu penting banget supaya tidak menimbulkan ketidaknyamanan ya. Betul. Gitu. Maka dari itu nih ibu kota negara akan didesain sebagai pusat kebudayaan nasional dan peradaban bangsa yang mencerminkan kebinekaan Indonesia. Sehingga ibu kota negara mampu memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa. Ibu kota negara nantinya juga akan dibangun berdasarkan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Nusantara dengan memperhatikan lingkungan, sejarah, dan juga budaya masyarakat di Kalimantan guys. Tapi nih kira-kira apa aja ya ragam budaya dan juga destinasi wisata. Wah, tentunya di sekitar ibu kota negara baru kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, kira-kira nih guys, kalau misalkan di ibu kota negara baru ada wisata apa aja? Banyak sih kalau Kalimantan Timur. Kamu udah pernah ke sana sebelumnya? Aku cuman nyampe Balikpapan. Oh, aku udah Samarinda. Samarinda udah. Samarinda lebih ramai daripada Balikpapan. Oke. Balikpapan memang kotanya bersih sih sebenarnya gitu kan, lebih bersih. Terus terkenalnya mereka itu kan katanya nih kalau udah ke Kalimantan Timur nggak afdal kalau enggak mampir di sekitaran Sungai Mahakam. Orang sana percaya katanya kamu kalau udah kena air bakal balik lagi. Dan benar. balik lagi gitu. Kalau mau berbicara tempat wisata banyak, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi deh ya. Tapi di segmen berikutnya kita harus take a break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Wah, setia banget ya nungguin kita masih di sini tentunya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan sama nih kita juga lagi mau ngebahas tentang Indonesia biar lebih baik. Benar. Tadi kan kita udah bahas soal rencana adanya ibu kota negara baru. Nah, lebih baik, lebih nyaman, lebih membaur dan juga pastinya mempertahankan kebinekaan. Iya.
Jadi bisa menjadi contoh ya. Kalau masyarakat di sana kan tadi katanya heterogen, maksudnya menerima perbedaan suku, ras, kayak gitu. Mudah-mudahan nanti dengan dibangunnya ibu kota baru di daerah Kalimantan Timur bisa menjadi wajah baru juga untuk Indonesia ya. Iya, semoga ya kita tunggu kehadirannya. Tapi nih kalau misalkan berbicara tentang ragam budaya di Indonesia kan emang nggak ada habisnya ya guys. Kayaknya Hai Indonesia ini bikin episode sampai 20 tahun ke depan juga nggak akan habis nih membicarakan budaya Indonesia. Tanpa terkecuali juga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang terpilih menjadi lokasi ibu kota negara. Nah, lokasi baru ibu kota negara Nusantara ini memiliki banyak daya tarik pariwisata yang nggak boleh dilewatkan. Hal ini karena Kabupaten Penajam Pasir Utara ini dikelilingi berbagai destinasi wisata yang kaya akan keindahan alam yang menawan serta adat istiadat yang juga masih dipegang teguh hingga sekarang guys. Dan ini dia kita akan sebutkan beberapa ragam budaya dan juga destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur ya. Yang pertama ada Desa Budaya Pampang nih. Desa yang berlokasi di Sungai Siring, Samarinda Utara ini merupakan rumah bagi penduduk suku Dayak Apokayan dan Dayak Kenya gitu. Dan meskipun harus menempuh waktu sekitar 2 jam dari ibu kota negara Nusantara, perjalanan panjang kalian ke Desa Budaya Pampang ini tidak akan mengecewakan ya milenial. Karena kenapa? Di sana kalian bisa melihat berbagai pertunjukan tarian adat suku Dayak seperti tari bangen, tawai, hukok, terus maupun kancet punan letu. Kalau kalian bingung tariannya kayak gimana, kalau kalian turun bandara, di bandara tuh kan ada tuh. Nah, kayak gitu kira-kira. Tariannya perempuan-perempuan yang memakai bul angsa itu di kepala gitu. Iya bener banget. Wow cantik banget ya kalau kita ngomongin suku Dayak gitu ya. Betul. Nah berikutnya nih kalau kalian nanya ada zoo nggak? Wih ada dong, ada kebun binatang Balikpapan. Wisata yang wajib banget nih kalian datangi di kawasan hutan lindung Sungai Wain. Kebun binatang Balikpapan ini menjadi tempat wisata konservasi alam sekaligus pelestarian flora asli Kalimantan yang hampir punah nih guys. Berjarak sekitar 1 jam dari ibu kota negara, di sini nih kalian bisa menemukan ribuan spesies tanaman, terus juga melihat berbagai koleksi anggrek langka. Wow, Kalimantan anggreknya bagus-bagus banget nih, serta berbagai jenis binatang liar seperti rusa, orang utan, dan juga berbagai burung-burung asli Kalimantan. Ya, selanjutnya juga ada tempat wisata dengan nama Bukit Bangkirai ya. Jadi memiliki jarak 1 jam juga dari Kebun Raya Balikpapan atau 30 menit dari ibu kota negara Nusantara. Nah, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini adanya di Bukit Bingkarai ini menawan banget gitu loh kalau kita nanti ke sana gitu kan. Karena ada pemandangan hutan tropis yang rindang dan juga masih sangat asri di sana gitu. Adapun daya tarik utama destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah adanya Canopy Bridge gitu, yaitu jembatan kayu yang panjangnya lebih dari 50 meter dan menghubungkan 5 pohon bangkirai. Gitu, Wow. keren banget di sana. Emang kalau misalkan kita ngomongin alam Kalimantan tuh luar biasa banget. Iya benar. Guys. Betul. Wow ya, oke. Kita dari hutan, kata siapa Kalimantan nggak punya pantai guys. Ih, salah kalian tuh. Ada Pantai Tanah Merah Tanjung Harapan. Nah ini tuh berjarak 1 jam dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah Pantai Tanah Merah Tanjung Harapan ini menjadi salah satu pantai eksotis di Kalimantan Timur. Kenapa? Hal ini karena Pantai Tanah Merah Tanjung Harapan memiliki pasir putih bersih dan juga dikelilingi deretan pohon cemara yang rindang. Wow, nah jarang-jarang kan ketemu pantai banyak pohon cemaranya. Selain itu juga cocok nih untuk bersantai sambil menikmati suara ombak yang tenang. Nah di Pantai Tanah Merah Tanjung Harapan kalian juga bisa melihat langsung pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau banget guys. Oke, selanjutnya selain kita punya destinasi wisata, mungkin kalian juga bisa belajar budaya sana ya. Salah satunya adalah tari Jepen gitu. Nah, jadi Kalimantan Timur khususnya memiliki beragam budaya khas yang sangat menarik. Salah satunya adalah tari Jepen. Nah, tarian tradisional masyarakat Kutai ini dipengaruhi budaya Melayu dan juga Islam ya. Dan tarian Jepen nantinya akan diiringi dengan alat musik
tingkilan yang menggambarkan kebudayaan Melayu yang sangat dinamis, atraktif, energik, dan juga bersahaja. Biasanya tari Jepen ini akan dibawakan oleh berbagai acara di berbagai acara kebudayaan seperti misalkan kayak pernikahan maupun ada penyambutan tamu-tamu gitu. Nanti disambutnya pakai tari Jepen. Nah, Jepen ini juga guys ada makanan khasnya, sushi. Itu Jepang. Oh itu Itu Jepang. Japun, itu Japunnya Itu bukan Jepen. Jepang. Oke. Kalau di Kalimantan Timur itu nggak ada sushi. Belum. Iya, siput. Iya betul. Oke, nah kita masih ngomongin budaya nih guys. Ada budaya Belian Pasir Nondoi. Nah kalau kalian berkunjung ke Kalimantan Timur, jangan lewatkan yang satu ini nih. Ini ada festival adat budaya Belian Pasir Nondoi. Dipimpin oleh mulung atau dukun adat nih. Belian Pasir Nondoi menjadi ritual adat bersih-bersih kampung dari hal yang tidak diinginkan. Ritual adat ini nih tentunya sangat memiliki arti kehidupan bagi masyarakat pasir, yaitu menghormati leluhur agar mendapatkan hasil melimpah saat bekerja. Nah biasanya ritual adat ini berlangsung semalam suntuk dan ditutup dengan acara makan bersama dengan semua orang yang hadir. Seru ya. Yap. Ada yang seru sebenarnya waktu itu pernah ke Samarinda kan. Terus diajak jalan, ayo masjid tertua di sana. Namanya Masjid Siratul Mustaqim. Loh kok dengernya serem. Kabupaten yang namanya Kabupaten Baka. Kabupaten apa? Baka. Oh Baka, Siratul Mustaqim dan juga Baka. Iya, jadi di sana Pas dong kamu ke sana. makanya gue serem. Ini apa namanya enggak? Enggak. Beneran. Iya beneran Banuka gitu. Iya Mungkin lihat kamu tuh kayak sosok jin atau setan gitu loh. Jadi Lu jangan salahin gue. Itu nama masjidnya Siratul Mustaqim. Masjid tertua yang ada di sana. Jadi masih pakai apa kayu bambu gitu-gitu. Di warna ini pun warna khas Kalimantan lah, ada kuning, hijau, merah gitu kan. Wah foto lah ceritanya. Loh search location-nya dong gitu kan. Kabupaten Baka. Kok agak-agak serem ya ini. Jadi ada guys, kalau kalian ke Samarinda beneran deh cari deh itu atau enggak tanya aja gitu. Masjid Siratul Mustaqim. Iya, Masjid Siratul Mustaqim di Kabupaten Baka. Agak serem ya memang, gitu udah kesananya malam-malam. Bener. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi salah satu wisata sejarah juga sih kalau menurut aku. Nah karena ini adalah masjid tertua. Masjid tertua yang ada di Samarinda, khususnya di Kalimantan Timur atau Samarinda gitu aku lupa. Jadi ada di sana, pokoknya di Samarinda gitu. Dan dekat situ ada desa khusus pengrajin kain-kain tenun. Jadi kita bisa lihat gitu, khusus pasar-pasar kain gitu kan. Menarik banget sih kalau Kalimantan Timur nih. Jadi kita bisa lihat ibu-ibu di sana yang masih ngeronce-ngeronce tas yang ala Kalimantan itu, mereka buat pakai tangan. Jadi benar-benar handmade ya. Jadi kalau ke sana selain tadi tempat-tempat wisata yang mungkin udah kita sharing ke kalian gitu, ada juga tuh tempat-tempat lainnya gitu. Banyak lah wisata di Kalimantan Timur. Dari situ kalian bisa naik pesawat lagi nyampe di Derawan. Wah, di Derawan guys, itu kalian bisa Di Berau berenang sama whale shark Iya gitu ya. kan? Terus juga penginapannya lucu-lucu banget Derawan Itu tuh. dibilangnya kan Maldivnya Indonesia ya. Benar. Karena punya lautnya yang cantik dan pasir putihnya itu gitu. Adanya di Kabupaten Berau. Pokoknya kalau kita ngomongin alam di Kalimantan itu pokoknya rich banget, semuanya punya dan wah. kaya Jangan lupa banget ya. juga kalau ke Balikpapannya mampir beli mantau, roti mantau. Benar, roti mantap. Roti mantaunya itu enak endes guys gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian punya kesempatan untuk nantinya berwisata ke Kalimantan Timur. Banyak banget hal-hal yang bisa kalian jelajahi, kalian eksplor karena banyak banget wisata. Bukan hanya wisata-wisata kayak kebun binatang gitu, tapi wisata alamnya tuh cantik banget. Nah itu dia ya, oke lah kalau begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.